penjualan mobil tahun 2022 tercatat 1.048.000 mobil. Kepada seluruh industri otomotif, yang pertama, jangan sampai pasar negara kita yang besar ini dikuasai oleh mobil-mobil impor. Harus dikuasai oleh mobil-mobil produksi di dalam negeri kita sendiri. Saya juga menekankan agar orientasi ekspor itu terus ditingkatkan. Oke guys, ini mimpi buruk Jepang. Akhirnya mobil buatan Indonesia resmi dipasarkan ke seluruh dunia. Apa cerita dalam video ini guys? Ayo kita sama-sama simak. Saya pun mau tahu apa sebenarnya yang berlaku di dalam video ini untuk diketengahkan dan kita mencari pandangan di akhir pada video ini nanti. Ayo guys, kita simak dulu video ini sebelum saya beri sedikit pendapat dan pandangannya terkait apa yang ada di dalam video ini. Jom guys. Jangan lupa channel Kapten. Nanti harus konsentrasi kepada ekspor. Artinya apa? Kita akan menjadikan Indonesia sebagai production hub bagi industri otomotif. Semuanya sekarang infrastrukturnya siap. Kawasan industrinya siap. Pelabuhan yang khusus untuk mobil juga Jawa sudah siap. Jokowi minta ekspor mobil dikebut. Mobil. Oh, Jokowi Sebelum minta kita ekspor lanjut, mobil jangan dikebut, lupa ya. subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya Oke, dari jangan lupa Kapten. subscribe Kapten. Saya mengajak seluruh industri otomotif untuk lebih berorientasi pada ekspor. Ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada industri otomotif yang sudah meningkatkan ekspornya hampir 100%. Saya ingin mendorong lagi hampir 100%. ekspornya semakin tinggi dan naik setiap tahunnya. Mantap. Industri otomotif ini menjadi barang prospektif untuk ekspor Indonesia di masa yang akan datang. Ekspor daripada otomotif kita akan mencapai 11 miliar dolar. Menempatkan industri otomotif menjadi barang terpenting nomor 3 untuk ekspor. Hati-hati, produk 11 ekspor miliar dolar. itu akan berkompetisi dengan produk-produk lain dari negara produsen. Ini membuktikan bahwa SDM Indonesia memiliki kualifikasi yang baik dalam memproduksi. Presiden Toyota. Joko Widodo mendorong pabrikan mobil di dalam negeri fokus memacu ekspor. Pasalnya, kata dia, saat ini jalanan di tanah air serba macet, tak hanya di Jakarta. Saya minta agar Ya, Indonesia macet, kan? dijadikan sebagai production terutama untuk ekspor, dan tadi disanggupi untuk ekspornya akan ditingkatkan 3 kali lipat dari yang sekarang. Hal itu disampaikan 3 saat kali membuka lipat, guys. penyelenggaraan Indonesia International Motor Show atau IIMS tahun 2023 yang digelar mulai tanggal 16 hingga 26 Ini produk Indonesia Februari ada apa ini, 2023 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Menanggapi hal itu, Marketing Direktur Toyota Astra Motor, Toyota. Anton Jimmy, mengatakan jumlah ekspor di tahun ini bakal terus melonjak. Industri otomotif kita memiliki prospek yang sangat cerah. Setiap tahun tumbuh sangat signifikan. Penjualan mobil tahun 2022 tercatat 2022 1.048.000 mobil. 1.048.000. Dan juga sepeda motor mengalami pertumbuhan, mengalami peningkatan 3,3%. Meningkat 3,3% di angka guys. 5.221.000
Oh, pergi 5 juta ya. Dongkrak tambahan Patutlah sepeda ini kalau di Indonesia ini terlampau banyak kan. Macet model juga. baru yakni Innova ZX Hybrid yang bakal masuk ke dalam salah satu daftar mobil ekspor. Adapun tujuan negara ekspor Toyota dari pabrikan Republik Indonesia sudah mencakup ke lebih dari 80 negara, di mana sebagian besar ditujukan ke negara-negara di kawasan Asia dan Timur Tengah. Saya ingat Toyota nih guys, hanya Jepang yang pergi ekspor. Rupanya Indonesia juga mengekspor Toyota ini. Yang saya baca, Indonesia punya saham pemilikan Toyota ini 51% nggak? Itu betulkah guys? 51%. Patutlah Indonesia banyak mengeluarkan produk-produk Saja Toyota dia nih, mengungkapkan tidak berarti produk yang laku di Republik Indonesia bakal diminati oleh konsumen di negara lain. Untuk itu, pabrikan harus melakukan riset mendalam sebelum resmi menjual produk itu ke luar negeri. Pabrikan asal Jepang lainnya yakni Honda juga mengaku melakukan hal serupa dalam merencanakan deretan line-up mobil ekspor. Business Innovation and Sales Marketing, Direktur PT Honda Prospect Motor Yusak Billy menyebut beberapa mobil yang kini menjadi andalan. Sementara itu, brand asal Cina, Wuling juga menatap potensi ekspor dari Indonesia. Wuling mengaku tengah mengincar pasar dengan mobil setir kanan. Namun, brand and marketing Wuling Motor Indonesia Dian Asmahani menyebut proses yang memakan waktu karena perlu menyesuaikan. Oh, ini mobil baru ya, Wuling nih. Oh, ini jarang-jarang ada di jalanan nih. Kalau di Malaysia pun memang tiada guys. Regulasi dengan negara lain. Sebelumnya, Jokowi menjabarkan penjualan kendaraan bermotor naik tajam. Penjualan mobil pada akhir tahun 2022 adalah 1.048.000 unit dan motor sebanyak 5.221.000 unit. Hasilnya pun terlihat pada kondisi lalu lintas yang tersendat di sana-sini. Ketua MPR Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI, Bambang Susatyo mengumumkan Presiden Joko Widodo sebagai tokoh otomotif Indonesia. Pengumuman ini berlangsung saat merilis platform digital IMI Super X Gaspol di Indonesia International Motor Show atau IIMS 2022. Bamsud, sapaan akrabnya, mengatakan anugerah tersebut lantaran di era kepemimpinan Jokowi berhasil menggelar event akbar internasional menjadi perbincangan dunia. Seperti diketahui, Pertamina Mandalika International Street Circuit di Lombok, Nusa Tenggara Barat telah menjadi tuan rumah MotoGP, World Superbike, Moto2, Moto3, dan Asia Talent Cup. Bamsud mengatakan pengumuman ini sudah dilakukan saat penandatanganan MOU pembangunan Bintan International Circuit untuk menggelar balapan Formula One. Bamsud juga akan menyerahkan kartu tanda anggota IMI buat Presiden Joko Widodo. Rilis aplikasi Gaspol. Gaspol merupakan platform digital media olahraga otomotif. Oh, ini cantik juga kereta Wuling ini kan. Macam di dalamnya nampak smart lah, nampak eksekutif sedikit. Yang bisa diunduh di Android dan iOS. Di dalam aplikasi tersebut akan terdapat berbagai fitur antara lain pembuatan online kartu tanda anggota IMI, tanda klub terdaftar, kartu tanda izin start, tanda anggota organisasi, serta perpanjangan SIM dan STNK online. Di aplikasi tersebut juga terdapat fitur forum untuk berdiskusi membahas berbagai produk otomotif yang dijual di marketplace IMI. Dengan begitu, kata Bamsud, para pecinta otomotif bisa mendengar langsung apabila ada review produk dari expertnya atau sharing knowledge, termasuk untuk mendapatkan ilmu dan tips and trick. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia bisa menjadi produsen kendaraan listrik terbesar di dunia pada tahun 2027 sampai 2028 apabila penciptaan ekosistem yang tengah dibangun saat ini terus konsisten. Pasalnya, tanah air memiliki cadangan melimpah atas sejumlah sumber daya alam yang menjadi bahan penting dalam kendaraan jenis tersebut, seperti tambang, bauksit, nikel, sampai timah. Ia melanjutkan dengan terciptanya hilirisasi yang konsisten dan berkesinambungan, tak ditampik bahwa sumber daya terkait bisa menghasilkan baterai kendaraan listrik bahkan baterai lithium. Hanya saja diakui, memang untuk mencapai ke sana tidaklah mudah, mengingat faktor geografis Indonesia masih menjadi tantangan.
Sebagai contoh, nikel ada di Sulawesi dan Maluku Utara, tembaga di Papua, dan sebagainya, sementara smelter ada di Jawa. Diketahui dalam beberapa tahun terakhir tren kendaraan listrik di Indonesia khususnya yang berotot beroda 4 memang sangat positif. Hal ini terbukti dari angka penjualan setiap tahunnya yang terus meningkat. Melansir data gabungan dari Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO, penjualan mobil listrik di Indonesia sepanjang tahun 2022 tembus hingga 20.681 unit atau naik sekitar 545,2% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya mampu menjual 3.205 unit. Penjualan itu disumbang dari 3 kategori mobil listrik, yakni yang berbasis baterai atau battery electric vehicle sebanyak 10.327 unit, hybrid electric vehicle Oke guys, dari info yang ada dalam video ini, ternyata Bapak Jokowi ini bukan sahaja ingin menghilirisasikan setiap desa-desa yang ada di Indonesia untuk produksi, untuk kilang-kilang yang akan dibuat, dan juga untuk membangunkan pekerjaan, peluang-peluang pekerjaan yang baru kepada rakyatnya. Tetapi Bapak Jokowi menginginkan bahwa mobil-mobil buatan Indonesia ini diekspor 100%. Dan dari angka yang disebutkan oleh Bapak Jokowi itu, ternyata mobil ini penjualannya telah meningkat 1.048.000 penjualannya. Begitu juga dengan sepeda, penjualannya meningkat sehingga 5 juta guys. Patutlah di Indonesia ini sepeda itu sangat-sangat macet guys, terlalu banyak di jalan-jalan raya. Jadi satu idea daripada Presiden Bapak Jokowi, kalau sebelum ini dia menghentikan ekspor bahan-bahan mentah seperti bauksit, nikel, kelapa sawit juga, itu sebenarnya adalah strategi untuk mengembangkan ekonomi Indonesia itu. Dibuat dihilirisasi, membangunkan di kilang-kilang dan diproduksi sendiri, kemudian barang yang sudah jadi diolah di Indonesia sendiri, kemudian baru diekspor, dijual ke luar negeri. Jadi sebenarnya kualiti barangan buatan Indonesia ini ataupun produk-produk buatan Indonesia ini memang sangat-sangat berkualiti sebenarnya ya. Sebenarnya selain daripada mobil ini kan, ada banyak buatan-buatan Indonesia yang saya sendiri pun sebelum ini tidak mengetahui guys. Tetapi dalam video sebelum ini saya ada mereaksi satu video 7 alatan elektronik buatan Indonesia itu. Baru saya ketahui itu sebenarnya daripada Indonesia guys. Tapi nama-namanya itu macam mirip-mirip seperti Jepang ya. Tetapi bukan Jepang. Itu ada produk-produk buatan Indonesia. Jadi saya melihatlah di sini ya, Bapak Jokowi ini dia orangnya sederhana, kurang bercakap, tetapi tindakannya itu jelas guys. Dia bertindak melebihi daripada percakapannya. Maksudnya dia tidak suka bercakap banyak, tetapi tindakannya itu yang banyak. Jadi di Indonesia ini daripada Sabang sampai ke Merauke telah banyak pembangunan yang telah Bapak Jokowi bangunkan guys ya. Belum lagi kita cerita pasal IKN, Ibu Kota Nusantara yang baru itu dibangunkan di situ, dan juga di Kalimantan yang sebelum ini Kalimantan ini tidaklah dikenali sangat ya. Di kawasan Borneo ini, tetapi apabila IKN ini masuk, pelabur-pelabur daripada Eropa sampai FIFA sendiri pun membiayai 8 training center sepak bola di tengah-tengah IKN itu guys. Wah, ini sangat-sangat sampai disebut ya, Bapak Jokowi ini adalah tokoh otomotif, sampai disebut tokoh otomotif yang telah memproduksikan barangan mobil buatan Indonesia ataupun produk buatan Indonesia itu diekspor 100% ke luar negeri. Masya Allah. Ini Bapak Jokowi mudah-mudahan sentiasa dilindungi dan sentiasa mendapat kesehatan yang baik sepanjang menjalankan pemerintahan di Indonesia ini. Berbaki lagi hanya setahun guys. Bapak Jokowi ini tahun depan kan habis tempo 2
periodenya sebagai presiden. Mudah-mudahan penggantinya nanti guys akan sama hala tuju, matlamat, visi dan misinya seperti Bapak Jokowi ini juga ya. Nah, kalau saya lah tinggal di Indonesia, pasti saya akan sangat berbangga dengan Bapak Jokowi ini guys. Oke, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini guys? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah ya, untuk info yang terbaik juga daripada kalian. Oke, jangan lupa juga subscribe untuk channel ini guys, dalam video ini tadi, yaitu channel Kapten ya. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian bolehlah support dengan menekan butang subscribe, like, share, dan komen. Dan terima kasih kerana menonton video saya ini dari mulai sampai akhir. Dan juga saya juga mendoakan ya kalian supaya sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan, dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Tanpa kalian, siapalah saya dalam video YouTuber ini berkembang dengan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Mohon maaf sekiranya ada berlaku salah sebutan, salah perkataan ataupun ucapannya. Mohon maaf banyak-banyak. Oke, sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Salam silaturahmi. Assalamualaikum. Bye-bye.